itu hidup dalam sektor militer. Di saat yang sama, ada makan siang yang luar biasa yang disiapkan untuk semua calon petarung yang datang untuk berpartisipasi dalam ujian pertarungan petarung. Sore, 1680 pejuang berdiri di alun-alun terbuka. Di meja resepsionis di alun-alun duduk beberapa otoritas tinggi sektor militer utara kota Jiangnan dan beberapa otoritas tinggi dojo guntur dan dojo pembatas. Calon pejuang yang namanya dipanggil, datang dan ambil seragam dan senjatamu. Yan Zuo, He Feng, Wang Bingjiang, ... Setidaknya ada 10 petugas di meja yang meneriakkan nama satu per satu. Para calon pejuang yang namanya dipanggil semuanya pergi untuk mengambil seragam dan senjatanya. Luo Feng. Suara dering itu, tepat ketika Luo Feng mendengarnya, dia berlari ke sana. Ini adalah seragam tempurmu, sepatu tempurmu, dan pedang hantu seri kedua yang kamu butuhkan. Yang terberat yang kami persiapkan adalah 98 kg, kami tidak memiliki yang lebih berat. Petugas memberikan satu set benda kepada Luo Feng, ini adalah jam tangan komunikasi, yang dapat mengirim email dan memiliki GPS. Ini adalah perisai heksagonal. Sementara petugas itu mengatakan itu, dia agak curiga saat melihat ke mata Luo Feng, calon petarung sebenarnya meminta pedang hantu yang berat, cukup aneh. Luo Feng sedikit tersenyum dan berlari sambil memegang hampir 200 kg barang. Di alun-alun, masing-masing dari 1680 pejuang menerima senjata yang mereka minta yang paling cocok untuk mereka. Masing-masing menggunakan senjata dingin. Ini adalah persyaratan untuk ujian tempur-tempur, senjata panas dilarang. Setelah mereka menerima barang-barang mereka, semua orang kembali ke tempat peristirahatan mereka masing-masing dan mengganti perlengkapan perang mereka. Ada tawa di seluruh alun-alun terbuka. Pada saat ini, Luo Feng dilengkapi dengan sepatu bot pertempuran paduan logam, celana standar militer, dan rompi perang dengan beberapa bahan paduan keluo khusus di dalamnya. Dia juga memiliki perisai heksagonal dan pedang hantu di punggungnya, dan dengan senang hati berbicara dengan petarung di sampingnya. Jika kamu meletakkan semua yang telah aku lengkapi, itu akan bernilai setidaknya 7-10 ribu, seorang remaja berpotongan cepat dengan bersemangat menunjuk ke seragamnya, celana dan rompi ini bukanlah perlengkapan tempur terbaik. Mereka hanya dipinjamkan kepada kami untuk ujian tempur. Namun, ia dapat bertahan melawan cakar monster kelas H terlemah, yang jauh lebih baik daripada rompi anti peluru di kota. Peluru biasa tidak akan pernah bisa menembus ini, dan monster kelas H tidak akan pernah bisa merobek ini. Kamu tidak bisa merobeknya. Seorang gadis dengan ekspresi tegas tertawa dengan dingin di samping, bahkan jika monster itu tidak dapat merobek seragamnya, hanya hantaman itu sendiri yang dapat mematahkan tulangmu dan merusak organ dalammu. Kakak laki-laki ini tidak begitu lemah dan rapuh, remaja cepak itu mencibir dan memelototi gadis itu. Bagaimana kalau, gadis kecil, kita pergi ke sana dan menguji kekuatan saudara ini? Cukup, Luo Feng mengerutkan kening. Ya, saudara Luo, kami akan mendengarkan saudara Luo, remaja cepak itu tertawa. Berita tentang Luo Feng yang dibina oleh dojo batas tersebar dari 1 hingga 10, dan 10 hingga 100 di komunitas calon pejuang. Dari 1680 calon petarung, hanya 3 yang direkrut oleh Dojo of Limit dan Thunder Dojo. Para calon pejuang tahu bahwa ketiga orang ini istimewa. Luo Feng, terdengar suara teriakan dari jauh. Itu adalah kepala instruktur aula batas, Wu Tong. Paman Wu. Luo Feng berlari ke arahnya setelah memberitahu Yang Wu dan yang lainnya di sampingnya. Dalam sebulan terakhir, Luo Feng tinggal di sektor Mingyue, jadi tentu saja dia akan dekat dengan kepala instruktur. Wu Tong, yang juga tinggal di sektor yang sama. Dia memanggil dengan akrab, Paman Wu. Luo Feng, ikutlah denganku. Setelah Wu Tong mengatakan itu, dia mulai memimpin. Luo Feng penuh keraguan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka dengan cepat tiba di lantai 2 sebuah apartemen yang tenang. Di ruang tamu di lantai 2, ada banyak orang yang duduk bersama. Luo Feng melihat sekeliling, dari semua orang ini, dia hanya mengenali salah satu dari 4 besar dojo markas batas kota Jiangnan, Zhuge Tao. Kepala, menyapa Luo Feng dengan keras. Luo Feng, duduklah di sana dengan Wu Tong, Zhuge Tong, mengenakan seragam pertempuran gelap dengan kepingan perak yang bersinar samar, sambil tertawa pelan.
Zuge, ini Luo Feng yang kamu bicarakan. Coba saya lihat, dibandingkan dengan Thunder Dojo kita, dia tidak sebagus itu bukan? Seorang pria kekar yang mengenakan seragam pertempuran ungu gelap duduk di seberang Zuge Tao. Saat dia berbicara, terdengar suara bergema di dalam dadanya, Dojo Guntur kami merekrut 2 orang lebih awal, 1 orang yang tingkat kebugarannya setara dengan Luo Feng Anda, dan yang lainnya adalah jenius senjata api. Pria kekar itu melihat kedua pria muda di sisinya, yang segera berdiri sebagai jawaban. Namaku Wandong, ucap seorang remaja yang tampak serius dan memiliki tanda lahir berwarna ungu di wajahnya. Namaku Ma Xiao, remaja lainnya tersenyum dan terlihat cantik. Ya, kita bisa menggunakan kata cantik untuk remaja ini. Jika dia terlahir sebagai seorang gadis, itu mungkin jenis yang akan membawa malapetaka. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Luo Feng, kamu sudah tahu. Luo Feng, remaja yang serius itu berbicara, apakah kamu punya nyali untuk bersaing? Malam ini di ujian tempur-tempur, mari kita lihat siapa yang bisa mendapatkan tempat pertama. Mata remaja yang khusyuk itu berkedip, seolah dia melihat jenis makanan yang paling enak, penuh nafsu. Tidak tertarik, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Remaja yang serius itu terkejut, tetapi kemudian tertawa dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Zuge Tao dan pria kekar dari Dojo Guntur tertawa di samping. Zuge, anak kecilmu sepertinya cukup menarik. Dia cukup tenang, tidak membiarkan kepalanya panas saat diprovokasi. Saya suka pria muda ini. Luo Feng, ada rencana untuk bergabung dengan Dojo Guntur saya. Petik 2. Pergi, Zuge Tao melotot. Aku hanya bercanda. Men, kamu tidak menarik, pria kekar itu tertawa. Zuge Tao melotot, kita harus pergi juga. Ujian tempur akan segera dimulai. Petik 2. Tanda pisah. Luo Feng dan 1680 calon pejuang yang kuat, berjalan setidaknya setengah jam di bawah pimpinan seorang tentara. Mereka mencapai bagian luar kota. Saat ini sudah malam, dan matahari telah turun. Mengaum gelombang. Berbagai lolongan yang membuat jantung Anda berdebar kencang bisa terdengar di kota. Kota itu dikelilingi oleh kawat berduri dan memiliki sejumlah besar tentara yang berpatroli dengan senjata. Cepat, tidak ada cukup monster di dalam. Bawalah 1200 celeng bulu besi, 300 kucing bayangan Z, dan 500 harimau mastif lainnya. Saat komando melewati kota, Luo Feng dan yang lainnya tidak perlu menunggu lebih lama lagi sampai mereka melihat truk besar datang. Masing-masing truk melolong marah dari mereka. Luo Feng dan sejumlah besar petarung pergi untuk melihat lebih dekat. Di masing-masing truk ada sangkar, dan di masing-masing sangkar itu terkunci monster. Lolong marah itu membuat hati beberapa calon pejuang yang tidak berpengalaman bergetar. Luo Feng, kepala instruktur, Wu Tong, tertawa di samping Luo Feng, bahkan jika kamu ahli dan kuat, itu tidak berarti kamu bisa membunuh monster. Ketika beberapa orang melihat darah dan dihadapkan pada kemungkinan kematian, mereka bahkan tidak akan bisa mengeluarkan 1/10 dari kekuatan mereka. Jadi untuk ujian pertarungan ini, tujuan utamanya adalah melatih pikiran Anda. Anda harus terbiasa bertarung sampai mati dengan monster dan menjadi tanpa ampun. Dimengerti, Luo Feng mengangguk. Semua monster ini adalah monster level H terlemah. Mereka setara dengan petarung level, pejuang pemula, kata Wu Tong, titik lemah mereka adalah kecerdasan mereka yang rendah. Namun, poin kuat mereka adalah mereka sangat agresif dan kejam. Jadi di setiap ujian pertarungan petarung, selalu ada kasus kejam di mana calon petarung yang mati. Luo Feng mengangguk, tidak mungkin bertarung sampai mati dengan monster sungguhan bisa aman. Setelah sekelompok monster level H yang lemah telah diimpor ke kota, jumlah monster di kota telah mencapai jumlah yang mengejutkan. Semua orang. Suara dering terdengar di telinga setiap calon pejuang. Luo Feng dan setiap calon petarung mengangkat kepala mereka untuk melihat, dan mereka melihat seorang perwira militer berdiri di sebuah apartemen 3 lantai yang hancur di tengah kota saat dia berbicara kepada semua calon petarung. Ujian pertempuran kali ini akan memiliki aturan yang sama seperti yang dulu. Mulai pukul 18.30 malam ini, kita akan mulai. Ujian akan berakhir pukul 6 pagi besok. Petik 2. Semakin banyak monster yang kamu bunuh, semakin banyak poin yang kamu dapatkan. Untuk setiap monster yang kamu bunuh, potong telinga kiri monster itu sebagai bukti.
Ingat, calon petarung tidak boleh saling berkelahi. Gerakan dan tindakan Anda semuanya di bawah pengawasan kami. Mereka yang melanggar aturan akan langsung ditembak dan dibunuh. Petik 2. Dari Anda 1680 calon petarung, 60% teratas akan mendapatkan hak untuk menjadi petarung. 40% lainnya akan gagal dan harus mengikuti ujian pertempuran tempur berikutnya. Suara petugas tiba-tiba menjadi dingin. Dengan kata lain, dari 1680 Anda, 1008 akan lulus dan 672 akan didiskualifikasi. Petik 2. Para calon petarung yang mendengarkan di bawah ini tidak bisa membantu tetapi untuk mulai berbicara, 40% yang luar biasa akan didiskualifikasi. Ini pengingatnya, biasanya jika seseorang bisa membunuh 3 monster, mereka lolos. Jika Anda hanya dapat membunuh 2 monster, itu akan menjadi keberuntungan. Suara petugas bergema di telinga semua orang. Ketika skor sama, kami menggunakan jumlah waktu yang digunakan untuk membunuh monster dan seberapa terluka Anda untuk menentukan peringkat. Jadi, setelah kamu selesai membunuh monster yang dibutuhkan, cepatlah keluar dari kota. Ingat, jika Anda menerima luka berat, tekan tombol bantuan darurat pada jam komunikasi Anda. Seseorang akan segera datang dan menyelamatkanmu, namun, saat itu juga merupakan akhir dari ujian tempur-tempurmu. Petugas itu melompat. Suara mendesing. Dari atas apartemen hingga ke tanah itu setidaknya tingginya sekitar 10 meter. Dan dengan 2 lompatan berturut-turut, dia sudah berada di luar kota. Semua calon pejuang, keluar, dan masuki kota monster. Petugas itu melambaikan tangannya. 1680 calon pejuang itu seperti gelombang yang mengamuk, dan mengalir ke kota monster. Tutup pintunya. Perintah petugas. RUMBLE gelombang-gelombang-gelombang, satu-satunya gerbang yang ditutup. Ujian tempur-tempur, secara resmi dimulai. Di kota tertutup, 1680 calon pejuang dengan cepat menyebar dan mulai memburu mangsanya. Saudara Yang, apakah kamu akan menantang kota monster sendirian? Luo Feng dan Yang Wu berdiri di samping dinding supermarket kecil bersama. Yang Wu dengan tegas menganggukkan kepalanya, gila, ujian tempur-tempur kali ini bukan hanya ujian, yang lebih penting, ini adalah tempat untuk melatih keberanianmu. Saat Anda memasuki zona bahaya sendirian, bahaya yang akan Anda hadapi 10 hingga 100 kali lebih berbahaya daripada yang ada di sini. Jika aku membutuhkan bantuanmu di kota monster ini, lalu apa yang akan aku lakukan di masa depan? Petik 2. Luo Feng mengangguk, kamu benar. Saudara Yang, hati-hati. Oke, gila, kamu harus mengambil kesempatanmu juga, mengingatkan Yang Wu, kota ini penuh dengan monster level H terlemah. Mungkin tidak akan ada lagi kesempatan di masa depan untuk melatih pedang Anda pada level monster terlemah. Saya mengerti. Ini adalah kesempatan langka untuk melatih skill kita dengan pedang, tersenyum Luo Feng sambil mengangguk. Oke, ketemu di kota besok pagi. Setelah mengatakan itu, Yang Wu melihat dengan hati-hati ke 4 arah dan kemudian dengan cepat melompat pergi. Luo Feng juga dengan cepat berlari ke area yang teduh. Saat malam menjelang, ada lampu sorot besar yang menerangi perbatasan kota. Sebagian besar kota diterangi, tetapi ada juga banyak tempat yang tersembunyi dalam kegelapan. Dari apa yang dikatakan para pejuang di sektor kecil, monster dibagi menjadi tentara, komandan, dan pemimpin gerombolan. Luo Feng memegang perisai heksagonalnya dengan tangan kirinya dan pedang hantunya dengan tangan kanannya saat dia diam-diam berdiri di gang yang hancur penuh dengan debu. Prajurit, atau monster tingkat H, sekuat prajurit pemula manusia. Meskipun ada banyak monster di kota ini, pada dasarnya ada 3 jenis yang berbeda, monster kucing dengan ciri utama, kucing bayangan, kecepatan, babi bulu besi, yang kuat dan kelas berat, dan harimau mastif, yang kekuatan dan kecepatannya luar biasa. Luo Feng mengamati area itu. Tiba-tiba, sebuah bayangan mendekat dari reruntuhan apartemen 2 lantai. Dengan penglihatan Luo Feng yang luar biasa, dia melihat bahwa bulu bayangan itu setajam jarum dan tingginya setidaknya 1,5 meter. Mulutnya memiliki 2 taring raksasa yang memantulkan cahaya dari lampu sorot, yang bisa membuat jantung seseorang berdegup kencang. Babi hutan biasa yang dimakan manusia mungkin hanya setinggi 60-70 cm. Dengan kata lain, monster ini setidaknya 2 kali lipat ukuran babi domestik, hampir seperti sebuah truk kecil.
Babi bulu besi. Mangsa pertamaku adalah kamu. Luo Feng memperhatikan babi bulu besi itu dan keluar dari gang, tepat ke bidang penglihatan babi bulu besi itu. Menggeram gelombang-gelombang. Saat dia menatap mata babi hutan besi itu, dia mengangkat perisai dan pedangnya. Monster itu mengeluarkan suara geraman yang aneh dan tiba-tiba menginjak permukaan beton dengan keras, membuat awan debu. Itu membawa arus busuk dengan itu saat dibebankan ke Luo Feng, seolah-olah itu adalah Hummer yang berat terbang ke arahnya. Dua taring yang panjang dan tajam mengarah ke depan seperti pedang raksasa. Tepat ketika celeng bulu besi itu menyerang, Luo Feng dengan cepat menghindar ke samping, babi bulu besi itu bahkan tidak punya waktu untuk berhenti selama mengisi daya. Dan dengan kilatan cepat di matanya, semua kekuatan di tubuhnya terfokus di lengannya dan tanpa henti membuat tebasan dengan pedang hantunya. Pedang hantu memotong tepat di leher babi bulu besi itu. Berdebar, kepala babi bulu besi itu segera terlepas dari tubuhnya dan terbang tinggi. Darah segar menyembur keluar dari area di mana ia terpotong dan tubuh itu juga terbang setidaknya 10 meter sebelum jatuh. Tubuhnya mengejang sebentar di tanah dan akhirnya mati. Luo Feng menarik napas dalam 2 kali. Hati Luo Feng bergetar sedikit setelah menyaksikan adegan berdarah itu. Membunuh monster untuk pertama kali memang bisa jadi kejutan. Tidak heran Paman Wu berkata bahwa beberapa calon petarung tidak bisa mengeluarkan kekuatan mereka setelah menyaksikan darah. Luo Feng merenungkan pertarungannya, penghindaran barusan dilakukan dengan cukup baik, tapi, caraku menebas bulu besi leher babi hutan menggunakan kekuatan yang tidak perlu. Namun, calon petarung biasa mungkin tidak akan pernah bisa memotong kepala babi bulu besi itu. Pertahanan besi bulu babi hutan sangat kuat, tapi itu untuk calon petarung biasa. Kekuatan Luo Feng saat ini setara dengan pejuang tingkat prajurit menengah. Berkelahi dengan babi hutan besi ini seperti perundungan. Menurut saudara petarungku di sektor Mingyue, kamu tidak bisa hanya menggunakan kekerasan saat berhadapan dengan monster. Anda harus memahami titik lemah mereka. Juga, aku tidak percaya aku membiarkan hatiku goyah saat aku memotong kepala babi bulu besi itu. Saya harus terbiasa dengan ini. Di masa depan, aku akan bertarung dengan monster sepanjang waktu dengan mempertaruhkan nyawaku. Jika hatiku tidak siap, aku mungkin kehilangan nyawaku di saat-saat genting. Luo Feng mengerti bahwa semakin penting saat itu, semakin tenanglah dirimu. Namun, kondisi pikiran Luo Feng cukup bagus, karena orang biasanya memiliki reaksi yang jauh lebih besar terhadap pembunuhan pertama mereka. Luo Feng berjalan menuju kepala babi hutan, dan dengan satu sapuan tangannya, dia memotong telinga kiri babi hutan itu dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawanya, yang pertama. Sekarang menuju selanjutnya. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, Luo Feng telah menghilang dari jalan. Hanya bangkai babi hutan besi yang tersisa di jalan berlumuran darah. Dengan berlalunya setiap detik di kota tertutup ini, ada pertempuran berdarah yang terjadi di setiap sudut. Meskipun monster level H dekat dengan calon petarung yang berkuasa, manusia memiliki satu keuntungan, intelek. Monster level H terlemah tidak memiliki banyak kecerdasan, hanya beberapa naluri binatang dasar. Sekitar jam 8 malam, di apartemen setinggi 6 lantai, dua bayangan dengan cepat berkelahi satu sama lain. Cahaya dingin bersinar, Luo Feng sedang berlutut di peron. Jejak darah bisa dilihat pada bilah hantu yang dia pegang. Bayangan lainnya tak berdaya terlempar ke samping karena meninggalkan jejak darah. Kucing bayangan ini adalah yang tercepat dari 3 monster. Meskipun itu adalah monster level H, ia memiliki kecepatan 40 meter per detik. Luo Feng berdiri dan berjalan mendekatinya. Kucing bayangan di bulu lantai berwarna abu-abu dan tubuhnya tidak terlalu besar, panjangnya sekitar setengah meter. Perut kucing bayangan ini memiliki luka yang mengejutkan, bahkan organ dalam pun terbelah oleh serangan Luo Feng. Bagi calon petarung biasa, kucing ini memang menjadi ancaman. Namun, sayang sekali aku bertemu denganku. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan memotong tahun kiri kucing bayangan itu. Kecepatan Luo Feng jauh lebih cepat daripada bayangan kucing. Tidak ada yang membantunya, karena Luo Feng telah mencapai level prajurit perantara. Dan di dalam pejuang tingkat prajurit menengah, Luo Feng dianggap sebagai yang lebih kuat. Kelima, Luo Feng dengan hati-hati menyingkirkan rampasan perang. Biasanya, ada 100% kemungkinan lewat jika Anda bisa membunuh 3 monster.
Saya sudah membunuh 5, jadi saya pasti lulus. Kalau begitu sekarang, aku akan mulai melatih ketangkasan dan pedangku dengan serius. Dia membunuh monster untuk poin sebelumnya, dan sekarang dia memiliki cukup poin. Saya akan menggunakan 1000 kilogram. Kekuatan tinju dan kecepatan 30 meter per detik untuk mulai bertarung dengan monster ini. Luo Feng praktis menggertak monster, karena mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Tapi sekarang, Luo Feng telah menekan kekuatannya untuk membuatnya setara dengan musuh, jadi sebenarnya ada gunanya berlatih. Saat Anda memasuki zona bahaya di masa depan, Anda tidak bisa terus membunuh monster yang lebih lemah dari Anda setiap saat. Mulai. Luo Feng berdiri di balkon apartemen tempat tinggal saat dia melihat sekeliling dan di bawahnya. Pertama, Luo Feng melihat seekor harimau mastif, yang tubuhnya penuh bintik-bintik, di dekat bagian atas apartemen 3 lantai yang hancur dari sudut matanya. Luo Feng segera terbang ke arahnya. Dengan hanya satu lompatan dari balkon, dia terbang lebih dari 10 meter dan mendarat dengan berat ke atap yang hancur, bahkan lantainya bergetar hebat saat dia mendarat. Luo Feng berguling-guling di tanah dengan kekuatan tumbukan dan langsung terbang menuju harimau mastif. HOWL gelombang, harimau mastif juga datang terbang menuju. Seorang remaja muram, yang bajunya berlumuran darah, membawa pisau bulan gelap saat dia berjalan dengan arogan di jalan. Aku ingin tahu berapa banyak monster yang telah dibunuh Luo Feng, pikir remaja yang muram itu. Dia adalah satu-satunya dari 1680 petarung yang kekuatannya mendekati Luo Feng. Jenius yang dibina oleh Thunder Dojo, Wan Dong. Meski kali ini, ada 3 orang yang diintai. Namun, salah satunya adalah ahli senjata api yang tingkat kebugarannya tidak setinggi itu. Hanya Luo Feng dan Wan Dong ini yang jenius dengan tingkat kebugaran yang sama. Tatapan Wan Dong mendarat di suatu lokasi. Dia hanya melihat bayangan yang terus-menerus bertarung dengan 2 kucing bayangan. Kedua kucing bayangan itu mendesis dan dengan cepat menyerang dengan cakar mereka. Namun, bayangan itu dengan cekatan menghindari serangan saat dia melawan kedua kucing bayangan itu. Luo Feng, butuh waktu lama hanya untuk membunuh 2 kucing bayangan. Aku sangat kecewa padamu, teriak Wan Dong sambil tertawa. Seolah-olah kilat, pedang hantu di tangan Luo Feng membuat 2 tebasan, dan kedua kucing bayangan itu segera jatuh ke lantai. Setelah beberapa sentakan, mereka berhenti bergerak. Cepat sekali, Wan Dong terkejut dan berpikir dalam hati, dan bilahnya memotong dengan rapi ke titik lemah bayangan kucing. Wan Dong melihat dari 2 tebasan Luo Feng bahwa kekuatan Luo Feng tidak bisa diremehkan. Aku akan bermain denganmu lebih lama lagi dan terus melatih diriku sendiri. Luo Feng memandangi mayat 2 kucing bayangan, namun, orang itu menyebalkan dan aku tidak ingin dia melihatku melatih ketangkasan dan pedangku. Luo Feng memotong telinga kedua kucing bayangan itu, memasukkannya ke dalam tasnya, dan menghilang bahkan tanpa melihat Wan Dong sekalipun.